Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++. Kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi input pada program C++. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar ya mengenai variabel dan tipe data. Kita belajar bagaimana memasukkan suatu nilai ke dalam variabel tapi melalui codingan gitu, melalui program yang telah kita buat. Nah, bagaimana gitu caranya supaya kita dapat memasukkan nilai itu tapi tanpa melalui codingan, tapi melalui output ataupun melalui terminal atau melalui luaran gitu dari program yang telah kita buat. Maka dari situ kita perlu menggunakan fungsi input kayak gitu. Nah, jadi fungsi input pada C++ itu kita bisa menggunakan cin. Jadi fungsi cin atau cinput adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard gitu. Fungsi cin membutuhkan variabel untuk menyimpan data yang diinputkan. Nah, jadi sama ya kayak kita membutuhkan variabel untuk menyimpan nilai yang kita masukkan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita tinggal menggunakan cin, kemudian tanda lebih besar 2 kali, kemudian diikuti dengan variabelnya. Oke, nah di sini contohnya, di sini saya mendeklarasikan variabel nama, kemudian saya cout, tuliskan nama kamu, kemudian kita akan memasukkan nama kita di sini, kemudian disimpan dalam variabel nama karena kita menggunakan cin. Nah, nanti ini akan ditampilkan kayak gitu ya. Nah, coba kita langsung aja ke programnya. Oke, di sini kita menggunakan Programmis ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa, silahkan teman-teman tonton dulu di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu variabelnya apa. Di sini saya mendeklarasikan tipenya string dan nama variabelnya itu adalah nama. Titik koma. Nah, di sini belum saya kasih nilai, belum saya kasih value variabel nama itu isinya apa kayak gitu. Nah, terus saya di sini bikin cout gitu ya. Bikin cout, masukkan nama kamu. Kemudian di sini titik koma. Nah, kemudian di sini kita menggunakan cin. Cin lebih besar dari. Nah, kemudian diikuti dengan variabelnya karena di sini nama, variabelnya berarti di sini variabelnya nama. Titik koma. Nah, coba kita jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Saya tulis misalkan namanya adalah Cup gitu. Ke programnya selesai, kayak gitu aja. Nah, oke, misalkan ini saya kasih titik 2 deh. Kayak gitu. Nah, di sini coba pengen saya variasikan. Cout, hi gitu. Hi. Terus di sini saya tulis nama. Kemudian di sini saya endline. Titik koma. Kemudian saya jalankan. Di sini masukkan nama kamu. Nama kamu misalkan Bayu gitu. Nah, di sini muncul hi Bayu kayak gitu. Terus misalkan lagi saya membuat variabel lagi gitu ya, integer a gitu. Integer a titik koma. Terus saya misalkan masukkan di sini ya, cout. Kemudian di sini masukkan umur gitu, masukkan umur. Titik koma. Kemudian sini seperti ini, kemudian diikuti dengan cin. Kemudian saya masukkan nih nilai umurnya itu ke dalam variabel a. Titik koma. Nah, kemudian di sini saya tambahkan ya. Tambahkan cout. Di sini saya buat string umur. Di sini nama. Kemudian di sini saya buat string lagi adalah gitu ya. Kemudian saya masukkan di sini a. Dan saya buat string lagi. Sini tahun. Titik koma. Coba saya jalankan. Masukkan nama kamu. Nama kamu misalkan Bayu. Kemudian masukkan umur. Umurnya misalkan 20 gitu. Maka akan tampil, hai Bayu, umur Bayu adalah 20 tahun. Nah, ini bisa dikasih spasi. Ini juga bisa dikasih spasi. Supaya di sini nih pisah gitu ya. Nama kamu Bayu. Umurnya 20. Hai Bayu, umur Bayu adalah 20 tahun. Oke, mungkin gitu aja di tutorial mengenai cin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Di berikutnya kita akan belajar mengenai operasi aritmatika. Oke, kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan teman-teman like. Kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain, supaya makin banyak teman-teman yang bisa belajar bareng. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.